Saudara, selamat malam. Anda menyaksikan program Ruang Demokrasi di JAK TV bersama saya, Ratna Dumila. Kemarin malam, saudara, kita sudah menyaksikan debat perdana pemilihan presiden dan wakil presiden yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta. Ada yang mengatakan pelaksanaan debat berlangsung dengan cukup baik. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ada banyak kritik dan juga aturan debat yang dianggap membuat debat pelaksanaan kemarin kurang begitu greget. Nah, kita akan membahasnya malam ini. Termasuk juga kita akan membahas terkait dengan potensi pelanggaran kampanye jelang pemilu yang akan berlangsung 3 bulan mendatang. Bersama saya sudah hadir sejumlah narasumber. Yang pertama ada Mas Adi Prayitno, pengamat politik. Selamat malam, Mas Adi. Malam. Kemudian ada Pak Pramono Ubaid, Komisioner KPU. Selamat malam, Pak Pramono. Dan ada Bang Frits Siregar, Komisioner Bawaslu. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Oke, saya ke Pak Pramono dulu dari KPU. Ya. Pak, kalau kemarin melihat hasil debat yang berlangsung pada malam kemarin, apakah sudah ada masukan atau mungkin kritikan kepada KPU? Jadi ketika selesai acara debat itu, sebenarnya respon orang beragam. Ya. Respon orang beragam. Dari kedua belah pihak, tim kampanye pasangan calon mengapresiasi KPU bahwa acara cukup menarik, begitu ya. Poinnya apa, Pak, yang diapresiasi? Jadi ada segmen-segmen di mana gagasan pasangan calon itu bisa tereksplorasi dengan baik, tetapi ada juga segmen-segmen di mana spontanitas itu tetap keluar. Jadi saling serangnya itu bisa tetap dinikmati oleh penonton, gitu ya. Karena kan kita bisa melihat di layar televisi, bagian-bagian akhir itu kan tensinya cukup agak naik begitu. Nah, itu untuk tahap pertama, dan menurut saya sendiri untuk tahap pertama saya kira cukup memadai, meskipun itu masih bisa ditingkatkan, kira-kira begitu. Oke, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kemarin topiknya pemberantasan korupsi, terorisme, penegakan hukum dan juga HAM tidak diulas secara substansi, secara dalam. Sejumlah pihak mengatakan begitu. Ya, kalau dari daftar pertanyaan yang disusun oleh tim panelis sebenarnya sudah mencakup hal-hal yang sangat substantif ya, sangat fundamental begitu, terkait dengan hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Tetapi persoalannya kan memang dari 20 soal yang tersedia, itu kan memang hanya masing-masing pasangan calon hanya menjawab 4 kan. Ya tentu tidak semua persoalan bisa tercover dalam tanya jawab. Lalu kemudian di dalam segmen tanya jawab langsung antara pasangan calon 01 dan 02 itu juga banyak pertanyaan-pertanyaannya atau responnya itu tidak seperti yang kita harapkan. Jadi seringkali ketika pasangan calon salah satu pasangan calon menyampaikan gagasan, itu kan harusnya pasangan calon lain merespon, itu kan mempertanyakan, menyanggah, kemudian atau mungkin bisa jadi saling konfrontasi. Tapi yang terjadi malah satunya membuat pernyataan, lalu pasangan yang lainnya juga membuat pernyataan yang sama begitu, bukannya menggali, memperdalam, membantah atau menyatakan fakta yang lain misalnya. Itu yang kemarin kerap terjadi begitu. Jadi sepertinya kurang menggigit begitu. Oke. Kalau itu tadi ada juga apresiasi. Namun kalau kritik-kritik langsung ke KPU apa, Pak, terkait dengan pelaksanaan kemarin? Yang masuk ke kita misalnya tentu soal durasi waktu, pasti maunya itu ya biarkan saja gitu, seluas-luasnya pasangan calon memanfaatkan waktu yang ada, nggak usah terlalu dibatasi gitu ya. Lalu kemudian yang kedua pasangan calon ini biar dari awal sudah kelihatan spontanitasnya saja, jadi soal nggak usah diberikan dulu gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga misalnya pasangan calon itu nggak ke arena itu ya nggak usah bawa alat bantu apa-apa gitu, nggak usah bawa teks dan lain sebagainya, kertas, catatan, laptop atau apapun gitu. Jadi karena kalau kita lihat kan sebenarnya kedua pasangan calon kan membawa dua-duanya, gitu ya. Jadi kedua-dua itu membawa catatan-catatan gitu. Nah itu juga bagi sebagian penonton, sebagian publik netizen kita itu menjadi
hal yang perlu diperdebatkan. Ngapain lagi? Udah tampil gini kok masih pakai catatan gitu. Kalau berbicara banyak juga yang mengatakan kenapa KPU harus membocorkan kisi-kisi pertanyaan kepada pasangan calon tersebut. Apakah di debat kedua akan tetap sama pelaksanaannya? Ya karena kan kita sebenarnya sudah tahu bahwa dalam debat itu pasti akan terjadi saling serang, itu pasti terjadi. Nah, kalau itu terjadi sejak awal, kita khawatir sebenarnya gagasan-gagasan secara utuhnya itu malah nggak dapet. Gitu. Nah, karena itu kita bantu memberikan kisi pertanyaan. Betul, bantu acara debat itu agar tetap nilai spontanitasnya ada, tetapi di awal-awal itu gagasan utuhnya harus tersampaikan dulu gitu. Nah itu bisa dipandu dengan pertanyaan yang memang sudah kita siapkan. Sebenarnya tujuannya itu. Tetapi tentu ini kan format yang memang sudah kita lakukan untuk tahap pertama. Ini bukan format yang baku, jadi masih terbuka untuk kita diskusikan. Di debat-debat selanjutnya akan ada perubahan. Seri-seri berikutnya begitu ya. Tentu kita terbuka atas berbagai kritikan dan masukan dari publik kita. Sepanjang itu bisa mengeksplorasi gagasan-gagasan yang diusung oleh kedua pasangan calon itu dengan maksimal begitu. Oke, saya ke Mas Frid. Mas Frid, kalau kita lihat kemarin pelaksanaan debat, apakah Bawaslu sudah punya beberapa catatan? Anda kan polisinya pelaksanaan pemilu ini. Terima kasih, Mbak. Kalau kita melihat debat kan sebenarnya kan debat itu adalah gawenya KPU. Jadi karena debat itu adalah salah satu metode kampanye, maka adalah dari KPU lah yang mengatur kira-kira. Nah, Bawaslu kan dalam peran ini kan melihat apakah ada keseimbangan, apakah ada pelaksanaan yang sudah disepakati sebelumnya itu tidak terjadi, ataukah misalnya ada gestur-gestur yang seharusnya tidak terjadi tapi itu terjadi. Memang kita ada beberapa catatan Mas Pram yang belum kami kirimkan sebenarnya, tapi bakal akan kami kirimkan. Itu sebagiannya tidak itu bagian untuk refleksi kita bersama lah. Catatannya tuh tingkatannya berat, medium atau... Misalnya contoh lah misalnya paling simpel, misalnya catatan kalau kita dalam ruangan kan saat bunyi tetet itu rasanya bunyi kan ada bunyi habis suaranya itu misalnya. Itu kan itu mengganggu maksudnya. Tetet apakah nggak bisa cari yang agak lebih lembut yang kan masalah timing kan masalah timernya tuh. Timer tuh pokoknya cukup menusuk telinga. Atau kemudian misalnya ada gesture-gesture yang mungkin secara langsung ataupun tidak langsung itu dianggap mengarah kepada salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh moderator misalnya. Ini ada beberapa masukan yang kita dapat. Atau salah satu dasar daripada kampanye kan diharapkan untuk tidak menghina. Ada beberapa pertanyaan yang secara gestur itu dianggap menghina atau menantang gitu kira-kira. Dan atau ada juga misalnya ada pertanyaan yang misalnya menghina partai politiknya. Kan ini kan pasangan calon. Kemudian ada apakah pertanyaan yang menjurus ke pasangan calon yang dianggap bukankah Anda misalnya. Jadi itu kan agak-agak bahasa secara intonasinya itu kurang tepat kira-kira. Nah, jadi kami tuh melihat memang ada beberapa catatan meskipun memang kami melihat bahwa acara debatnya itu sudah berlangsung dengan baik, tetapi memang ada beberapa hal yang harus perlu kita diskusikan untuk yang ke depan, sehingga dalam debat yang kedua bisa lebih baik. Baik, kita elaborasi lagi bagaimana nanti pandangan dari Mas Adi Praitno selaku pengamat politik. Tetap bersama kami, saudara, di Ruang Demokrasi JAK TV.